Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Halimatus Sa'iyah, NIM 12010623084, kelas 5C Manajemen, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran yang diampu oleh Bapak Hendra Riovita MM. Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya di video keempat ini. Semoga teman-teman semua nggak bosan ya lihat muka saya. Di video keempat ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi dan riset pemasaran. Bagaimana penjelasannya? Simak video berikut ini ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu sistem informasi dan riset pemasaran. Sebelum itu, kita bahas dulu tentang latar belakang sistem informasi dan riset pemasaran ini. Jadi, latar belakangnya, cara mencari tahu informasi tentang sekolah yang bisa dilakukan dalam pemasaran jasa guru, yaitu dengan menggunakan sistem informasi dan riset pemasaran. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dari sistem informasi ini, maka akan lebih efektif dalam mencari informasi tentang sekolah yang akan kita jadikan sasaran. Kemudian rumusan masalahnya, bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah sistem informasi dan riset pemasaran Anda. Tujuannya agar dapat mengetahui sistem informasi dan riset pemasaran jasa guru. Lanjut kita masuk ke tinjauan literatur. Yang pertama, sistem informasi pemasaran. Perusahaan membutuhkan informasi yang dipercaya untuk menghasilkan nilai dan kepuasan yang tinggi bagi pelanggan agar dapat memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara utuh. Kemudian yang kedua, riset pemasaran. Proses riset pemasaran yang pertama yaitu mendefinisikan masalah dan menetapkan tujuan riset. Kemudian yang kedua, mengembangkan rencana riset pemasaran. Yang ketiga, mengimplementasikan rencana riset pemasaran. Dan yang terakhir, menerjemahkan dan melaporkan penemuan. Kemudian metode pengumpulan datanya, yang pertama ada metode observasi, yang kedua ada metode survei, dan yang terakhir ada wawancara tidak langsung. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai bagaimana jika sistem informasi dan riset pemasaran tadi kita kaitkan dengan pemasaran jasa guru. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran sebagai guru. Nah, jadi jika saya menjadi guru, sistem informasi pemasaran saya yaitu awalnya mencari sebuah informasi tentang sekolah-sekolah yang membutuhkan jasa guru atau yang menarik dan cocok bagi saya untuk memasarkan produk jasa saya. Kemudian saya memberikan data diri atau CV saya ke sekolah yang menjadi sasaran saya. Di dalam CV, saya melampirkan potensi apa saja yang saya miliki dan dirasa cocok dengan sekolah yang saya lamar, seperti bisa menggunakan teknologi dalam pembelajaran, misalnya bisa membuat PPT yang menarik dan bisa ditampilkan melalui infokus atau komputer. Kemudian jika sekolah tersebut menggunakan sistem belajar blended learning, maka saya bisa menggunakan Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Sekolah SMA yang saya pilih juga tentunya sekolah yang memiliki fasilitas yang memadai agar nantinya memudahkan saya dalam proses belajar mengajar. Kemudian ada riset pemasaran. Proses riset pemasaran yang dapat saya lakukan antara lain yang pertama, mencari dan mengumpulkan data sekolah SMA yang membutuhkan jasa guru. Kemudian yang kedua, mencari informasi tentang sekolah yang sesuai dengan kriteria saya sebagai guru. Yang ketiga, melakukan analisis dan evaluasi informasi terhadap informasi yang didapat sesuai dengan rencana riset pemasaran. Dan yang terakhir, saya akan pilih sekolah mana yang saya inginkan dan yang akan saya lamar. Selanjutnya ada metode pengumpulan data dalam melakukan riset informasi. Yang pertama ada metode observasi. Di sini saya akan mencari informasi lengkap tentang sekolah yang akan saya lamar dengan cara mengamati sekolah tersebut melalui website sekolah tersebut. Kemudian yang kedua ada metode survei. Pada metode ini saya akan turun langsung ke lapangan untuk survei atau melihat langsung keadaan sekolah tersebut. Dan yang terakhir metode wawancara tidak langsung. Saya akan melakukan wawancara pribadi kepada orang yang bersangkutan dengan sekolah tersebut. Contohnya satpam di sekolah tersebut mengenai bagaimana informasi data dari sekolah tersebut. Apakah benar atau tidak data yang telah terkumpul tadi. Selanjutnya ada kesimpulan.
Sistem informasi dan riset pemasaran ini juga penting dilakukan jika saya menjadi guru sebelum melamar ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran saya, karena dengan melakukan pencarian informasi dan riset pemasaran maka akan lebih mudah membidik sekolah yang saya inginkan agar tepat sasaran dan tidak salah dalam memilih sekolah. Kemudian sarannya, sebagai guru juga harus terus meningkatkan skillnya untuk mampu bersaing dengan guru lainnya, apalagi di era digital. Sebagai guru harus bisa menggunakan teknologi agar tidak mengalami ketertinggalan. Nah, itu tadi penjelasan dari sistem informasi dan riset pemasaran mengenai jasa guru. Semoga teman-teman semua paham dengan apa yang saya jelaskan, dan semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri video keempat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.